Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki dan bahagia dengan keluarga. Kali ini adalah edisi spesial Matahari dari Barat akan membahas fiksi. Ini fiksi ya. Jadi di masa akan datang muncullah sebuah negeri yang bernama Wakandung. Sebagai gambaran, Wakandung ini adalah sebuah negeri agraris, ya. Tanahnya subur, kekayaan alamnya melimpah, ya kan? Masyarakatnya pinter-pinter, ya. Terus Wakandung ini dipimpin oleh seorang yang biasa-biasa saja, mukanya ya wondeso lah, ya kan. Dia dicintai oleh rakyatnya, ya. Walaupun tidak berhasil membangun negerinya. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa bisa seperti itu, ya. Jadi kita jelaskan negeri Wakandung ini dulu nih. Jadi, negeri Wakandung ini dipimpin oleh seorang presiden yang biasa-biasa saja. Ngomongnya, retorikanya ya belepotan kayak saya. Tetapi dia sangat populer, baik di negerinya maupun di dunia internasional. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dia, ya. Jadi, rupanya pemimpin negeri Wakandung ini memelihara kartel, ya. Jadi kartel ini bergerak di bidang judi online, narkoboy, ya, tambang ilegal dan lain-lain. Pokoknya semua yang ilegal diorganize oleh organisasi ini, ya. Namanya Konsorsium 01. Konsorsium 01 ini yang menopang sepak terjang presidennya ini sehingga sangat populer, ya. Berita-berita itu disokong oleh konsorsium ini, ya. Jadi berita itu di setting sedemikian rupa supaya hanya mengabarkan berita-berita yang baik tentang presiden ini. Padahal negerinya banyak utang, ya. Padahal makanannya makanan impor, padahal negerinya kaya raya, tanahnya subur, tapi impor. Tetapi beliau dinilai sukses karena pemberitaan, ya. Jadi presidennya ini menjadi backing kepada konsorsium rahasia ini, namanya Konsorsium 01, ya. Jadi yang menjadi pejabat-pejabat dalam konsorsium rahasia ini adalah para polisi-polisi, ya. Jadi triliunan uang masuk ke konsorsium ini, tapi itu dipakai untuk membiayai televisi-televisi pemberitaan pada saat itu, sehingga menyiarkan hanya berita-berita yang baik tentang presidennya. Walaupun presidennya ini ya terlihat pelangak-pelongo, ya kan. Selama memimpin, wah, utang negaranya banyak sekali, ya. Selama memimpin, warga negaranya banyak yang kabur ke luar negeri, yang pada pintar bahasa Inggris ke luar negeri. Kabur. Kenapa? Karena tidak ada masa depan yang baik di negeri itu, karena manajemen negaranya buruk. Tetapi anehnya, pemimpinnya ini dicintai oleh rakyatnya dan dunia internasional. Diberitakan sukses membangun negerinya, padahal faktanya rakyatnya itu pada kabur ke luar negeri. Dan rakyatnya juga banyak yang dikirim jadi pembantu
ke luar negeri. Kenapa mereka mau jadi pembantu di luar negeri? Karena di dalam negerinya sendiri susah mendapat kehidupan yang layak, mendapat pekerjaan yang layak. Walaupun di luar negeri itu rakyatnya itu disiksa-siksa, ya. Nah, jadi tapi hebatnya tidak ada yang berani mengkritik, ya. Presidennya tidak ada yang berani mengkritik. Kenapa? Karena kritikus yang pintar itu akan dipersekusi oleh media pemberitaan ataupun ormas-ormas yang terafiliasi dengan konsorsium 01 ini, ya. Inilah strategi kekuasaan yang dilakukan oleh presidennya ini, ya, sehingga dia sukses menyelesaikan masa tugasnya. Walaupun negaranya banyak utang, ya kan, rakyatnya sengsara, banyak yang kabur ke luar negeri, korupsi di mana-mana, judi online jalan terus, narkoba jalan terus, dan segala macam tindak kejahatan berkembang biak seperti virus, ya, cepat dihabisi satu, muncul lagi banyak, begitu, ya. Tapi inilah hebatnya pemimpin ini, karena dia didukung oleh organisasi rahasia yang namanya konsorsium 01 ini tadi. Nah, setelah presidennya ini selesai masa tugasnya, muncullah seorang pemimpin baru, ya, yang mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden sebelumnya ini. Dibongkarlah semua rahasianya. Wah, rupanya presidennya ini yang sudah berlalu ini adalah backing dari kejahatan yang terjadi di negaranya, sehingga negaranya banyak utang. Oligarki diperkaya, ya, dari hasil utang itu dibagi-bagikan ke rakyatnya, dan lebih banyak dinikmati oleh kalangan-kalangan pejabat-pejabat. Dan ini terbongkar, ya, ketika presidennya berganti. Maka muncullah presiden yang baru yang benar-benar mengerti cara membangun negerinya ini. Dia hilangkan itu namanya konsorsium 01 itu, ya. Jadi tidak ada lagi settingan-settingan berita. Semua pemberitaan apa adanya. Tidak ada lagi settingan, ini berita karena dibayarnya. Tidak ada lagi organisasi yang mendukung untuk itu. Terus utang-utang negaranya tuh dibayarin, ya. Potensi-potensi masyarakatnya dikembangkan. Dia memimpin dengan adil, bijaksana, ya. Hukum ditegakkan dengan baik, sehingga dalam beberapa tahun, negara ini negara menjadi negeri yang maju, gemah ripoloh jenawi, ya. Sangat terlihat perbedaan signifikan antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang baru ini. Akhirnya masyarakatnya yang dulu pada kabur ke luar negeri itu pada kembali lagi masuk ke negaranya, ke negeri Wakandung ini. Terus tidak ada lagi warga negaranya yang pergi jadi pembantu di luar negeri, karena negerinya sudah sejahtera dipimpin oleh pemimpin baru ini. Mereka semua balik ke dalam negeri, ya. Dan karena sukses membangun negerinya, akhirnya rakyatnya sejahtera, banyak lowongan pekerjaan. Jadi di negerinya itu menjadi kekurangan pekerja. Akhirnya berdatanganlah orang-orang dari luar negeri masuk mencari pekerjaan, jadi pembantu rumah tangga di dalam negerinya, ya. Jadi begitulah kisah negeri Wakandung yang berubah dari pemimpin yang jahat menjadi pemimpin yang hebat, ya kan? Itu adalah negeri